Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya di dalam pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini untuk siswa dan siswi kelas 10 TKJ, baik 10 TKJ 1, TKJ 2 maupun TKJ 3, kita masih membicarakan tentang seni musik. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita cita-citakan bisa dikabulkan oleh Allah dan kita bisa diberikan kesehatan lahir dan batin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Para peserta didik sekalian, kalau kita berbicara tentang musik, kita juga tidak lepas untuk membicarakan sejarah daripada perkembangan musik itu sendiri. Di dalam ilmu seni musik, kita mengenal untuk sejarah musik itu dibagi menjadi 5 periode zaman. Yang pertama ada periode abad pertengahan, itu sekitar tahun 450 sampai 1450-an. Kemudian yang kedua ada periode Renaissance, itu tahun 1450 sampai tahun 1600-an. Selanjutnya ada periode Barok dari tahun 1600 sampai tahun 1750-an. Yang keempat ada periode Klasik, itu dari tahun 1750 sampai tahun 1820-an. Itu tokohnya yang terkenal itu adalah Beethoven. Yang kelima ada periode Romantik dari tahun 1820 sampai tahun 1900-an ya, sampai sekarang. Baik, kita berbicara yang pertama tentang periode abad pertengahan. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, musiknya dipengaruhi oleh gereja Roma Katolik. Yang perlu kita garis bawahi, musik itu sebetulnya bukan hanya hiburan, tetapi musik itu pada awalnya juga dijadikan untuk beribadah ataupun sarana peribadahan. Ya, jadi pada abad pertengahan itu musik-musik di negara-negara Eropa itu musiknya dipengaruhi oleh gereja Roma Katolik. Kemudian musisinya kebanyakan adalah pendeta. Terus karya yang dibuat untuk solois. Musiknya adalah musik vokal, dinyanyikan pada waktu ibadah di gereja. Ya, itu pada abad pertengahan. Selanjutnya pada periode Renaissance, itu tahun 1450 sampai tahun 1600-an. Pada masa ini ditandai dengan reformasi Protestan oleh Martin Luther. Kedua, didominasi dengan musik vokal. Yang ketiga, karyanya tidak hanya untuk solois, namun juga kur atau paduan suara. Yang keempat, pada zaman ini hanya laki-laki saja yang boleh menyanyi. Nah, disinilah perkembangan musik yang harus kalian pahami. Jadi, musik-musik yang sekarang ini tidak terlepas dari perjalanan panjang musik. Kalau dulu ya pada periode pertengahan, lagu itu hanya dinyanyikan oleh satu orang atau solois. Nah, di zaman Renaissance sudah mulai ada perubahan, yaitu apa? Lagu-lagu itu dinyanyikan secara bersama-sama,
Ya, lebih dari satu orang, bisa dikatakan kur ataupun paduan suara. Dan pada zaman itu yang boleh bernyanyi hanya laki-laki saja. Jadi biar kalian juga paham bagaimana perkembangan musik yang ada di dunia ini. Nah, pada periode barok itu ciri-cirinya adalah banyaknya ornamen atau hiasan pada susunan nada dan dinamik yang sangat kontras. Pada masa ini juga ditandai dengan munculnya opera di Italia. Opera itu adalah pertunjukan drama yang dibawakannya dengan cara bernyanyi. Nah, di sini sudah mulai ada perubahan. Jadi musik itu bukan hanya untuk peribadatan, tetapi di zaman ini musik itu sudah mulai dijadikan salah satu seni untuk hiburan ke masyarakat. Nah, disinilah mulai perkembangan musik. Kemudian nada-nadanya juga sudah mulai ada yang disebut dengan ornamen ataupun variasi nada. Nah, di tahun 1600-an inilah mulai berkembang seni musik. Kemudian di periode klasik itu tidak lagi menggunakan ornamen yang kontras. Kemudian mulai digunakannya alat musik piano. Kemudian lebih dominan nada-nada sederhana, lincah dan gembira. Di sini tokohnya yang terkenal ada Mozart dan juga ada Beethoven. Nah, di tahun inilah mulai dikenalkan yang namanya alat musik. Jadi orang bernyanyi bukan hanya suara saja, tetapi sudah menggunakan yang disebut dengan instrumen musik, tetapi baru sebatas piano. Nah, jadi kalian mengerti nih, bahwasanya musik itu nggak ujuk-ujuk kayak sekarang, tapi banyak sekali mengalami perkembangan-perkembangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, ini tokoh-tokohnya ya nak ya. Nah, kemudian periode romantik. Nah, pada periode ini adanya pergerakan budaya yang menekan pada emosi, imajinasi, dan individu sehingga muncul sebuah keromantisan. Gaya musiknya meneruskan gaya musik klasik. Nah, ini pada zaman inilah musik-musik itu sudah mulai membuat lagu-lagu yang seperti sekarang kita dengar, ya, tentang percintaan, makanya disebut dengan periode romantik. Jadi gaya musik yang sekarang ini semua itu berawal daripada periode romantik. Nah, itu tadi kita bicara tentang musik. Jadi ketika kita berbicara musik, ya, karena musik itu juga adalah bagian daripada seni. Nah, kalau kita berbicara seni, pastinya kita berbicara tentang estetika. Estetika itu adalah keindahan. Ya, baik. Tapi untuk estetika nilai seni itu nanti kita bicarakan pada pertemuan berikutnya, karena pertemuan ini kita hanya berbicara tentang sejarah musik saja. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang estetika nilai seni. Jadi jangan lupa nanti kalian tetap absen dalam Fikles dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat, insya Allah kita bisa kembali lagi untuk bertemu di sekolah ini. Terima kasih banyak, tetap semangat. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.